Oke, guys, hari ini kita dapat kesempatan luar biasa, super eksklusif ya, dapat ngobrol sama Pak Santoso. Ya, beliau siapa sih? Beliau ini bisa dibilang sekarang orang terbesar di Royal Q, ya, sudah nyentuh VIP 6 dan pemasukannya 100 jutaan per hari. Hari, bukan bulan, hari. Jadi kalau kali 30 silakan dikalikan sendiri, gampang itu. Ya, apa kabar Pak Santoso? Ya, Baik, terima Mas. kasih saya dan Ya, Bu baik. Lucy. Terima kasih banyak mau menyempatkan waktu sebentar aja buat kita interview. Ya mudah-mudahan apa yang kita tanyakan hari ini bisa berguna buat orang-orang yang mau join nih ke Royal Q supaya semangatnya gila-gilaan bisa nyentuh ke level itu juga ya Pak ya. Ya, Oke, benar-benar. Ya, oke siap. Pak. Sebelum mulai pertanyaan simpel dulu aja Pak. Sebetulnya background dari Pak Santoso apa sih Pak sebelumnya gitu? Kalau background agak cukup banyak, Mas, ya, kalau background. Jadi Mm-mm. kadang saya bingung dengan saya sendiri. Kadang saya harus jadi kayak bunglon kayak gitu. Oh gitu. Oke, Jadi oke. kayak bunglon, warnanya bisa berubah-berubah ya. Jadi Oke. kalau dari pekerjaan memang saya background di politik. Ya, saya tidak sebutkan partainya, tapi sudah hampir 7 tahun ini saya di abdi negara, abdi masyarakat, ya, Oh, di oke. anggota DPR di salah satu kabupaten ya di Indonesia. Oke. Bengkulu lah ya, Bengkulu seperti itu. Eh, di luar itu saya juga karena memang kuliah dulu backgroundnya pertanian, ya, agronomi, maka saya juga harus terapkan dari sisi keilmuan saya kuliah dulu. Saya bikin kebun juga karena memang di Bengkulu ini kelapa sawit ya, sawit ya saya orang kebun juga, itu petani juga gitu. Oh. Makanya ketika saya sedang ada di sana, ya saya ke kebun. Ya makanya kalau teman-teman lihat, pasti saya nggak pernah lihat apa wajahnya itu putih. Karena kenapa? Karena Panas. kalau saya pulang, ya saya harus ngecek kebun saya kan kayak gitu. Ya itu. Tetapi memang dari 2014 saya suka, bukan suka ya, saya waktu itu saya melihat ada informasi terkait Bitcoin 2011. Saya tak tahu 2011 saya tahu Bitcoin. Tapi waktu itu lewat karena saya tidak ada mentor. Saya mau tanya siapa ini nggak tahu mau mining juga nggak ngerti. Nah Oke. waktu itu eh, ada teman lagi ngomong masalah Bitcoin di 2014, 14, 15 loh. Ini kan yang dulu gitu. Hmm. Oh sekarang harganya kok udah sekian loh. Berarti kalau dulu, waduh lewat ini saya bilang kan. Nah Oh. waktu itulah saya mulai belajar terkait Bitcoin, blockchain, gitu kan. Belajar lagi, ya belajar sama teman-teman yang udah ngerti, gitu. Oh. Belajar, waktu itu saya langsung mikir, ini kelihatannya akan jadi industri gede nih. Waktu itu, ya Hmm. kan. Jadi mikirnya cuma ya pemikiran orang awam, ya bukan apa yang analisa pakai apa kan. Lah ini kelihatannya, ini nanti jadi industri baru nih. Nah gitu Mas ceritanya. Oh, oke, oke. Berarti sejak itu sudah menyentuh dunia cryptocurrency ya, Pak, ya? Sebelum ada Ya, robot? dan semenjak itu saya memang giat lah ya, giat. Giat terus Oh, oke, oke, oke. Jelas karena tuh. update terus ya, karena di kripto kan juga ini Mas ya, apa? Sempat sih kemarin sekitar hampir hampir 1 tahun ya, Hmm. kadang nggak update kayak gitu. Oh, ternyata berkembang terus, Mas. Ternyata Berkembang harganya terus. Waduh, lompat-lompatan gila. ketinggalan ini saya. Bener ya, gitu. Iya, iya. Saya juga kaget sih, Pak, sebetulnya sama dunia kripto nih. Dulu kita ngomong, saya awalnya terjun di pasar keuangan di saham, Pak, ya. Ya, Kalau kalau kejatuhan pasar tuh kita butuh waktu kurang lebih berbulan-bulan atau berapa tahun baru harga kembali lagi. Kripto ini keajaiban dunia berikutnya, gila. Dari bawah ke atas lagi itu cuma butuh 1 tahun kadang-kadang. Gak heran banyak milioner muncul dari hanya investing kripto dalam waktu kurang dari 5 tahun. Cukup benar, amazing benar, benar. gitu. Bro Yos bisa apa lanjut pertanyaan berikutnya? Betul, betul banget nih ya. Oke, nah Pak Hasan, untuk selanjutnya kalau boleh tahu nih Pak, background keluarga Bapak itu seperti apa ya Pak ya? Atau Bapak dari kan orang lihat nih ya, sekarang penghasilannya itu 100 juta per hari. Nah, pasti banyak yang mikir, Bapak ini bagaimana nih Pak backgroundnya? Apakah memang dari keluarga berada atau bagaimana nih Pak? Oh, ya. Jadi kalau background keluarga memang nggak ada orang kaya nggak ya. Jadi bapak juga petani kayak gitu kan.
Tidak ada yang memang punya jabatan juga enggak kayak gitu. Anak transmigrasi juga saya kan, jadi kan sebenarnya aslinya saya dari Jawa ke Bengkulu, memang lahirnya di Bengkulu tapi sebenarnya saya orang Jawa. Dan lahirnya pun sebagai anak transmigrasi, ya kan, yang mungkin dari saya SD sampai SMP, SMA, yang di depan rumah saya itu jalannya masih tanah. Oh, Ya, kayaknya ketika kemarin saya mencoba masuk ke dunia politik, itu tujuannya bagaimana depan rumah saya dan saudara-saudara saya yang di sana biar bisa dapat akses jalan yang layak lah. Itu tujuannya kalau kemarin di situ. Oke. Dan sekarang sudah terwujud ya, semuanya udah nggak ada yang selip-selipan Mas, pakai motor udah mau kapan aja udah nggak ada selip-selipan. halus ya. Gitu. Oke. Nggak ada background apa nggak ada. Oh, Ya siap. orang biasa sama orang kampung Mas, orang kampung. Wah, orang kampung rezeki kota, rezeki milioner. Mantap, Oke. mantap. Kalau ini Pak, kalau boleh tahu mulai jadi politisi dari tahun berapa tuh Pak? 2014. 2014 itu langsung Ya, gaspol sampai ya. sekarang ya Pak. Mantap. Ya, mantap. sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya gitu, masih dipercaya. Oke. Lanjut Bro. Kita boleh Kira-kira lanjut. Sudah Ya. masuk ke Royal Q-nya berarti ya. Nah, Oke. Pak, pertama kali mengenal benar-benar tahu si Royal Q ini, gimana Pak ceritanya Pak? Bisa benar-benar kenal dan akhirnya bisa jadi sampai tahap ini Pak? Ya, jadi awalnya memang secara tidak sengaja, ya memang tidak sengaja. Yang kedua pasti informasi itu kan kita dapat itu kan kalau nggak dari internet, dari media sosial, kalau nggak itu dari orang ya. 3 itu rata-rata kita dapat informasi kan gitu. Nah kalau saya dapat informasi memang dari teman, ya. Dari teman memang sesama pemain kripto, Lebih tepatnya tanggal 16 Mei. Waktu itu dia nge-WA saya, bro, maaf lahir batin ya, karena waktu itu masih lebaran. Oke. Oh iya malah rutin gitu. Teman saya dari Malaysia. Dan saya ngecoba waktu itu dia nanya, bro, udah tahu Royal Key belum? Apa itu boleh bilang? Robot kripto bro, dia bilang gitu. Robot kripto. Terus gimana? Tapi menariknya ini bro, ini robot, ini uang kita ada di Binance bro, dia bilang gitu. Yeah. Yang bener bro, saya bilang gitu. Bener tuh robot kita, uang kita nggak taruh di robot. Bener bro, ini aku udah tes nih. Aku udah tes 1 bulan ini. Dan profit ini bro, profitnya ini tak kirim ya lewat screenshot kan, dikirim lewat WA kan bisa tuh. Iya. Bener, kamu cocokin itu data yang dari robot, yang satu lagi data dari Binance tuh. Sama nggak itu detiknya? Sama bro. Ya memang uangnya di sana. Yang bener bro gitu kan. Nah waktu itu karena memang kita juga udah main kripto udah agak lama ya, jadi memang Binance juga bukan asing lagi ya kan. Beberapa aset kita juga taruh di sana dari 2017 udah punya account di sana juga kan gitu. Jadi langsung nyambung aja Mas. Ya bener bro, kalau ini bener dana di sana ini aman bro. Nah, gitu. Awalnya kayak gitu. Dengan mencoba memahami bahasa upin-upinnya, karena teman saya juga bahasanya kan juga Melayu-Melayu gimana gitu kan. Tapi itu saya setuju sih Pak, benar-benar ketika saya sharing ke banyak orang ya, kunci saya cuma satu kok. Ini duit safety di lock di Binance, nggak ada akses sedikit pun yang bisa diambil dari Royal Q-nya. Disenggol-senggol pun nggak bisa, bahkan komisi pun harus ditariknya dari aplikasi Royal Q. Yes. Itu saya pegang dulu, jadi udah deh robot-robot lain yang ya saya nggak bilang itu jelek juga. Skemanya aja tidak cocok dengan saya. Nah, ya investasi yang aman kan uangnya di tangan sendiri Pak, betul ya? Benar. Gitu. Oke. Lanjut Bro Yos. Iya Pak. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, kira-kira waktu pertama kali Bapak kan udah sempat cobain ya Pak ya di Royal Q, Bapak cobain connect ke account Binance, kemudian bagian ngebesarin timnya nih Pak ya. Jadi pada saat ngebesarin timnya, Bapak ada kendala nggak Pak? Apakah misalnya susah nih masuk ke market Indo, karena kan biasanya mulai dari lingkungan yang paling dekat dulu nih Pak ya. Jadi kita masuk ke teman-teman segala. Nah,
saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak waktu pertama kali masuk Royal QQ Indo, ada kesulitan-kesulitan apa sih Pak? Jadi sebenarnya kesulitannya tetap ada ya, tapi kemudahannya lebih banyak. Ya, kenapa? Waktu saya teleponan dengan teman saya tadi, waktu itu saya langsung berpikirnya udah panjang Mas. Kelihatannya ini yang dicari orang. Ini konsep ini yang dicari orang. Jadi sambil telepon itu saya udah ngebayangin, Pak, ini yang dicari orang. Kenapa? Karena ya, realitanya memang tahun 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir memang udah banyak model bisnis yang memang scam, ya kan, investasi bodong kayak gitu, kayak koperasi bodong kayak gitu. Nah, waktu itu saya melihat, oh, mereka nggak mungkin mau masuk lubang ke 5 kalinya. Betul. 5 kalinya ya kan. Udah nggak mungkin 2 kali lagi, soalnya banyak Iya, yang kali-kali. iya 3 kali aja masih mau orang masih mau Mas. Benar, Nah, benar. orang nggak mau 5 kalinya. Nah, ini kelihatannya ini diterima deh gitu. Oke. Nah, itu waktu sambil telepon aja saya udah mikir kayak gitu. Makanya begitu saya tes, benar ternyata. Jadi karena sekarang juga masa pandemi ya, kita cari uang udah susah. Ya kan, artinya kalaupun kita pengen mengembangkan, dapatkan uang income lagi, itu kan juga harus berpikir, ya kan. Kita nyari uang sudah susah, tentunya kita harus cari tempat yang tepat kan kayak gitu. Makanya ini bisa lebih banyak mudahnya daripada susahnya kayak gitu. Oh, oke. Nah, kalau ini Pak, tadi kan Bapak udah sempat mention ya Pak ya. Jadi ada di beberapa orang atau mungkin teman-teman Bapak yang udah pernah kena scam dari robot lain gitu ya. Nah, bagaimana Bapak bisa istilahnya mengconvince mereka atau meyakinkan mereka, oh ini enggak loh. Gimana sih Pak? Ada kesulitannya nggak Pak? Kalau untuk teman-teman kripto hampir tidak ada kesulitan ya, teman-teman kripto. Karena saya juga berdanamu ada di Binance. Ah, sudah. Selesai itu urusannya. Oke. Karena 100% di Binance karena dia orang kripto dan ngerti Binance ya kan. Berarti itu biarpun dia juga pernah kena scam di sana di mana kalau dia ngerti Binance itu enggak jadi masalah. Tapi kalau teman-teman yang memang belum pernah di kripto yang baru, ya saya berangkatnya harus dari awal. Berangkatnya harus dari awal gitu. Karena kita cerita Binance pun nggak ngerti gitu loh. Apa itu? Betul Pak. Oke. Lanjut Bro. Terjawab sekali loh itu. Wah. Benar. Kita lanjut ke ini Pak ya. Tadi kan sebelum kita mulai recording kita ada bahas nih Pak. Sedikit Bapak bilang ya udah diduplikasi ya Pak ya. Berarti intinya saya pengen tanya sih Pak, strategi benar-benar yang Bapak lakukan ya. Kalau boleh tahu berapa lama Pak dari awal sampai V6 atau VIP 6 ini berapa lama Pak? Berapa bulan gitu? Sekitar 3,5 bulan. Oke, 3,5 bulan. Kalau boleh tahu Pak, kiat-kiatnya apa aja yang Bapak lakukan dan apa yang Bapak share ke bawah biar mereka tuh pumpingnya sama kerasnya sama apa yang Bapak lakukan gitu. Oke, jadi kalau di ngebangun tim ya, ini saya sharing saja. Jadi memang ada beberapa prinsip yang saya gunakan ketika saya sedang ngebangun tim. Oke. Jadi fokus pasti. Oke. Ya. Terus benar-benar saya kerahkan sumber daya yang ada. Kan kita banyak punya sumber daya. Yes. Ya kan? Tenaga pasti ya. Waktu pasti itu waktu. Oke, yang biasanya kita mungkin tidur siang ya kan? Karena kita memang sedang ngebangun tim, ya saya lupakan dulu tidur siangnya. Saya harus telepon teman kayak gitu. Ataupun telepon tim, ataupun saya ngajarin bed setting ya. Saya ngajarin edukasi koin kayak gitu. Okay. Jadi sumber daya yang saya punya saya kerahkan powerful ketika di awal. Ya, Ketika sudah itu lebih banyak waktu saya dengan tim dibanding dengan istri saya. Gitu ya sekarang. Ya. Jadi sampai cemburu ya, istri saya cemburu, kamu sama tim kok sampai segitunya. Ya ini bisnis networking, saya bilang kayak gitu. Ini bisnis manusia. Ya, maksudnya kita bisnisnya memang
kita di networking kayak gitu. Kalau saya harus berhubungan dengan manusia, ya kan, berarti waktu saya habis di sana kayak gitu. Tetapi sabar, saya bilang, nggak lama kok. Nanti waktunya juga akan banyak buat kamu kayak gitu. Jadi benar-benar ini Pak intens ya. Baik yang orang kita edukasi orang baru, baik yang sudah join juga akan kita terus bimbing kayak gitu. Itu sih Pak tipsnya kayak gitu. Dari Pak Terus San sendiri ada kelas-kelas yang Bapak misalnya dari awal langsung kita setiap hari ini kita harus buka kelas fix itu dan Pak Santoso sendiri yang bawa, ada nggak Pak seperti itu rutin gitu? Oh iya, jadi kalau untuk training sendiri, untuk training basic itu memang sampai sekarang saya yang pegang, saya kontrol setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat, dan kita kemungkinannya juga akan tambah satu lagi. Kenapa? Karena teman-teman kita yang di daerah timur ya, Pak San, ini kalau jam-jam segini kami harus ngikutin sampai jam 12 malam ini, sampai jam 1 malam. Makanya ini juga sedang kita persiapkan untuk Zoom meeting yang kemungkinan sore hari kayak gitu. Tambah satu untuk basic training ya teman-teman kayak gitu. Biarpun sebenarnya saya tidak ada background trader, saya nggak punya background trader, ngebaca garis resistance saja saya nggak tahu. Cuma karena saking mudahnya kripto ya, karena kripto ini kan kita dagang komoditi ya kan. Ini benar-benar dagang barang ya kan kayak gitu. Artinya saya masih pede lah ya. Saya masih mau untuk di basic training. Tetapi sebenarnya kita dari Royal Key Indonesia kita sudah siapkan 3 fase. Fase pertama adalah benar-benar orang yang baru member ya, dia harus seperti ini ya. Berarti dia hanya pahamnya cuma 2 saja kalau member baru itu. Pemahaman bed setting sama money management. Cuma 2 ini aja. Nah, setelah 2 ini paham, langkah selanjutnya adalah bagaimana dia bisa memahami 3 karakteristik kripto. Karena ada kripto Indo, ada kripto altcoin, ada kripto baru, dan mereka mempunyai perbedaan fluktuatif harga. Oke, setelah dia paham itu, dia juga harus paham bagaimana menaikkan balance trading dari trading yang 5% dari modal tadi, dia bisa naikkan ke 5, 10, 20, 30%. Pertanyaannya kapan itu dia melakukannya itu? Nah ini kan harus ada tambahan lagi, bisa ngebaca kapan. Oh momen kripto tuh kayak ini nih, gitu. Nah itu di fase kedua. Jadi sebelum fase kedua teman-teman harus tahu dulu fase 1. Karena untuk melakukan fase 2 bed setting harus tahu. Iya, gitu. Oke. Ya, itu fase kedua. Nah fase ketiga itu benar-benar nanti teman-teman V3 ke atas itu kita benar-benar kita minta teman-teman kita yang memang jago trading, memang trader profesional, ngajarin kita ini. Oh ini Bitcoin mau tembus nih, mau jebol nih. Nah itu para trader, nggak mungkin saya itu. Nah itu di fase ketiganya. Jadi kita sudah mengelompokkan dari 3 fase itu. Tapi ada juga Mas, yang benar-benar teman-teman ini yang memang dia lahirnya di zaman kolonial Mas. Jadi bukan milenial. Karena saya sudah ngecek juga ya di Lampung, mana saya ke Solo juga, saya melihat sambil turun ke bawah, saya melihat teman-teman di bawah. Penyerapannya sejauh apa terkait money management dan bed setting seperti itu. Ternyata money management gampang ya, cuma dikali 5% saja. Tapi bed setting ada ibu-ibu yang bapak-bapak yang benar-benar secara SDM nggak mampu Mas. Nggak mampu, dipaksain pun nggak mampu kayak gitu. Bisa dipaksain pun juga nanti malah nggak maksimal kayak gitu. Makanya kita dari Royal Key Indonesia kita siapkan juga copy trade Royal Key Indonesia, di mana orang tidak perlu menganalisa koin, tidak perlu bed setting, tidak perlu 3 karakteristik itu nggak perlu. Dia cuma yang perlukan hanya money management saja, 5% dari modal. Jadi itu konsep 3 fase yang sudah kita persiapkan. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ilmu-ilmu itu nggak dibabat sekaligus dalam sekali ya Pak ya, memang step by step. Iya, step by step. Oke. Nah, ini Bro Hansen ini dia bisa melakukan analisis nih Pak. Jadi Bro Hansen memang biasa membuka sinyal-sinyal kalau kripto apa yang mau naik, BTC tadi mau naik, kapan kira-kira. Nah, kita sedang menerima sekarang untuk
memang Nah. Royal Quay Indonesia di backup. Oh, Ya, kita sedang mencari, Pak. Dan belum dapat sekarang. Nah, nanti ini bisa kolaborasi nih Pak sama Ya, Bro Hansen ini. Ya. ini saya apply mencoba-coba teknik. Gitu. Oke, jelas banget ya. Berarti fase-fase dikasih. Oke. Pak, saya mau nanya nih berikutnya supaya semua penonton nanti tahu bahwa menurut Pak San, seberapa besar nih Pak peluang atau potensi si Royal Q ini bakal jadi gimana di Indonesia, Pak? Karena kalau saya pribadi benar-benar sampai bingung, ini kan safety-nya bagus banget, Pak. Terus reward-nya oke, profit-nya oke. Jadi saya nggak kebayang ini basah sekali bisa sebesar apa gitu loh di Indonesia gitu. Bisa membantu berapa banyak orang, saya sampai kadang-kadang bingung sendiri gitu. Iya. Jadi saya sendiri juga kayak gitu, Mas. Saya kalau ngobrol sama teman-teman V4, V3, ya kan V5 itu ngeri nih, Bro. Ini nanti ngeri, Bro, kayak gitu. Ini bisa ngeri kayak gitu. Karena memang ini bisa jadi solusi ya. Bisa jadi solusi dan risiko tetap ada ya, tapi hampir tidak ada risiko karena dana kita ada di Binance ya kan. Risiko tetap ada. Ya tidak ada yang 100% garansi, tidak ada ya. Setuju. Ya seperti itu. Dan apa tadi pertanyaannya, Mas? Menurut Pak San nih, seberapa besar nih bakal efeknya, apa peluang Royal Q masuk dan benar-benar mendarat ke seluruh Indonesia gitu? Iya, ini cukup masif nanti, Mas. Ini cukup masif, bahkan bukan di Indonesia saja ya. Kita sudah lihat di beberapa negara yang lain. Saya dapat informasi dari teman-teman di Amerika Latin, Brasil. Di Brasil, Pak, itu gede juga, Pak. Oh, gitu ya. Saya kira masih di Asia aja loh, Pak. Iya, di Brasil, Amerika Latin, Afrika, Pak, Afrika, Nigeria, Ghana. Wah, mereka sedang on fire semuanya. India apalagi, Pak, India, ya penduduk nomor 2 terbesar ya. Iya, setuju. Cina juga, Asia juga termasuk Indonesia. Artinya teman bukan Indonesia saja. Ini kan memang akan jadi apa ya? Kayak kalau dibilang gulungan, enggak gulungan juga. Ini bisa jadi opportunity yang untuk semua orang di dunia sebenarnya. Iya, bahkan untuk orang yang nggak punya modal untuk trading, menurut saya pun bisa kaya dari sini loh. Ada kesempatan, Pak. Ada kesempatan. Iya, hebat ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin Bapak pernah ada mencatat nggak Pak, kira-kira total pengguna Royal Q saat ini berapa sih Pak? Ada banyak yang mungkin penasaran nih Pak. Kalau di Play Store ya, jadi kalau di Play Store kan memang udah 100.000 plus ya, itu belum yang iOS ya. Estimasi sudah 200.000 lebih Pak, lebih. 200.000 lebih. Jadi ini beberapa bulan aja ini udah jutaan Pak. Oke. Kalau potensinya menurut Bapak sendiri bisa sampai nyentuh angka berapa nih Pak? Saya sendiri kalau untuk di Indonesia, saya pengen create 1 juta pedagang, trader melalui Royal Q. Oke. Ya, sama-sama tentunya ya, kita sama-sama. Betul. Khusus untuk Indonesia. Dan saya sudah sampaikan sama teman-teman V3, V4, V5. Ayo kita sama-sama. Kita create trader-trader yang menggunakan alat ini di Indonesia 1 juta. Wow, luar biasa. Semoga tercapai. Semoga. Ya, doanya. Soalnya sama-sama, kita dalam 1 juta itu. Kita dalam 1 juta, tinggal ngambil berapa ratus ribunya kan gitu. Betul. Oke, Satu pertanyaan lagi dong Bro. Satu pertanyaan lagi nih, saya masih penasaran dikit nih ya. Dari total sekarang nih Pak, dari 300.000 di seluruh dunia misalnya ya, sekitar ya let's say misalnya sekitar 300.000 seluruh dunia pengguna Royal Q. Yang under Bapak ini berapa sih Pak? Karena memang kalau saya kan memang saya ada jalur di luar negeri juga ya. Iya. Punya saya 1 jalur di Afrika. Bukan nggak kenal, saya hanya lewat Facebook ya kan, seperti itu. Jadi benar-benar nggak kenal. Totali kalau saya bagi sekitar Indonesia 15.000 lah. Oke. Indonesia 15.000. Oke. Karena totali sekitar 25.000 sekian ya kemarin. Oke.
Berarti tadi di Afrika ada total yang under Bapak semua 25.000 nih Pak ya? Ya, 25.000 ya. Wow. Ada di Afrika juga ada, terus ada yang di mana? Di Korea juga ada, cuma baru B2 di Australia. Ya kan kecil-kecil gitu Mas, kecil-kecil. Dari teman-teman Mas, dari teman-teman yang dia punya koneksi ke sana. Koneksi ke sana. Ya, Siap. Irlandia juga ada, Irlandia kecil. Pak San, berarti di setiap negara tuh ada kantornya nggak sih Pak? Dan sampai sekarang teman-teman ya ini perlu saya sampaikan juga, sampai sekarang pun saya sendiri, saya belum berhubungan dengan developer, belum. Apalagi manajemen ya. Oh gitu. Ya. Oh. Nah, ini kan juga menjadi apa ya? Menjadi sebuah konsep yang mematahkan teori lama ya. Mematahkan teori lama kayak gitu. Dengan kita bisa melakukan perdagangan, bahkan kita sendiri pun, saya sendiri tidak ada komunikasi dengan developer. Cuma tetap prinsipnya kembali ke yang satu, sebenarnya yang menjadi menarik ini bukan royaltinya Mas, ini kan cuma alat saja, ini tool saja, ini kan robot aja ya, kita perintahkan ya dia jalan, kalau nggak diperintahkan kan nggak jalan kayak gitu. Betul. Yang menjadi menarik kan uang kita kan ada di exchange terbesar ini. Gitu. Iya, benar. Wow. Oke. Nah, oke, berarti kalau misalnya kita bilang tadi secara ini ya Pak ya, secara user kan udah cukup banyak nih yang under Bapak langsung gitu ya. Nah, tadi dengan pendapatan 100 juta per hari Pak, menurut Bapak dalam satu bulan ke depan, Bapak yakin pendapatannya per harinya berapa Pak? Nah, ini menarik nih kan? Ini menduga-duga yang belum tentu juga ya kan? Ya. Tapi sebenarnya saya masih komunikasi dengan feedback. Jadi saya sendiri hanya bisa komunikasi kayak teman-teman. Hanya bisa kalau ada kesulitan ke feedback. Saya juga ke feedback juga, ya kan? Global sharing profit internasional kan saya belum mendapatkan juga. Saya masih tanya terus itu kan. Saya terus. Seharusnya sih kalau sharing profit keluar, kalau hanya hitungan kasar itu sharing profitnya itu tidak kurang dari ya paling kecil lah 20.000 lah paling kecil. Sharing profit. Ya. Kali aja Mas, nanti kalau rata-rata orang trading profit $20 aja. $20 ya kan. Sharing profitnya bagiannya 20 berarti 20% dari $20 sekian. 20% dikali 20%-nya lagi, ya kan? Dikali lagi 5%-nya, dikali totali kalau misalnya 300.000 trader, ya kali aja. Wow. Ini potensinya. Dan itu kesempatannya teman-teman semuanya, karena saya udah mentok, ya kan? Maksudnya udah, ya teman-teman, ayo sama-sama di situ, ya biar sama-sama nikmatin di Vietnam, karena nanti akan dibagi ke Vietnam yang ada. Oke. Nah, ini buat sekedar informasi nih ya, buat teman-teman yang ada di sini semua, Pak Santoso ini merupakan V6 satu-satunya di dunia ya, benar ya Pak ya? Ya, saya punya sponsor, tim di atas saya ada 2, di atasnya sponsor tadi saya itu ada 5, plus 001 yang dari China, itu kelewat semua Pak. Wah, luar biasa. Wah, kalau tentunya teman-teman di Indonesia ya, teman-teman di Indonesia khususnya pemain kripto kompak semuanya teman-teman. Siap. Bahkan kemana waktu saya infokan ke teman-teman V4, bro, kita harus pecahkan ini, Indonesia harus menang nih, saya bilang. Oh iya Pak Bro, pokoknya Pak Santoso harus menang ini, kayak gitu. Jadi mereka justru ini Mas. Oke. Berarti kalau misalnya nanti dibagi dividennya hanya untuk khusus Pak Santoso nih ya Pak ya? Ya untuk Karena final. Belum ada yang lain. Ya. Wah, luar biasa. Mestinya dibagi ke berapa orang yang ini masih dimakan sendiri. Waduh. Itu potensinya bisa dihitung-hitung tuh ya, berapa kalinya. Wah. Iya. Itu pakai kalkulator yang kecil, mentok itu, ada keluar error dia. Enggak. Makanya di website kita ya, di website kita, support system kita, itu judulnya saatnya kita terakses ke sebuah market. Sudah saatnya
kita mendapatkan keuntungan Oke. ya, dari sebuah market terbesar. Karena selama ini kita untuk mendapatkan keuntungan dari pasar, kita harus datang ke pasar, Mas. Oh, oke. Tapi sekarang kita tidak datang ke pasar karena pasar juga sudah benar-benar berevolusi, bergeser. Iya, benar. Setuju, Pak. Oke. Pak San, maaf nih lancang. Cuman kita mau nanya, bersedia nggak Pak San untuk share screen sedikit dari handphonenya, kasih lihat itu profit yang begitu indah buat penonton-penonton ini, biar udah kepamping, lihat finalnya, finishingnya tuh gila beneran guys gitu loh. Jadi nggak patah-patah gitu loh. Nah, jadi kayak kita nggak cuma ngomong kosong nih, Pak ya. Ini ada bukti nyata nih. Gimana, boleh nggak nih, Pak? Boleh ya, karena ada dua tuh hasil robot trading, ya kan, sama kita mau ngejalanin afiliasinya ya. Betul. Ya. Oke, saya buka ya teman-teman. Boleh. Dan Terima kasih, ini Pak, sebelumnya. mudah-mudahan ya untuk bisa motivasi lah, karena kalau kita mau kerja keras semuanya bisa kok, bisa. Karena ini kan masih apa ya, masih cukup peluangnya gede. Orang baru 15.000 Pak dari 200 juta penduduk. Iya, betul. Hari ini juga masih harga turun ya, tapi tidak masalah. Ya kan floatingnya juga kecil-kecil karena kita gunakan money management yang besar. Betul. Ini saya gunakan 5% saja dari PLN modal, ya dari modal. Dan hampir setiap hari kayak kemarin itu tuh tembus profit itu 0,7% dari modal. 0,7. Ya, kemarin 0,9 dari modal, tanggal 27, 26, 0,1 dari modal, 20, 25 itu 1,3 dari modal, 1,3% dari modal, tanggal 24 0,1, tanggal 23 ini tanggal 23 1% ya. Karena ini modal tradingnya 37.000 ya, berarti kan 370 ya 1%-nya. Iya. Tapi sempat juga ini tanggal 19 631 berarti 1,9%. Mantap. Iya, ini di atas 10% teman-teman. Full trading saya nggak apa-apain ya. Iya. Jadi saya nggak rubah koin, saya udah cycle saja. Nah ini kalau ini dari hasil trading. Tapi kalau hasil networkingnya di sini teman-teman. Nah, ini yang lebih menarik ya nih ya, Pak. Iya nih. Ini masih ada balance segitu. Kenapa saya belum withdraw? Saya juga pengen seperti Mas nih, bikin konten juga ya kan. Oh iya. Okay. Ya, saya pengen bikin konten juga, withdraw 50.000 kayak gitu. Oh, wow. Nah, sampai sekarang, nah ini kan kemarin nih Mas, tanggal 28. Ya, ini hari ini ya, hari ini. Ini dari mana? Ini dari aktivasi langganan bot, ya. Yang kedua dari sharing profit. Jadi ketika teman-teman kita para trader di bawah tim kita trading, ya kita dapat sharing profitnya, kayak gitu. Dan ini semakin besar karena pedagang trader semakin bertambah kan, kayak gitu. Benar. Yes, benar banget Pak. Ini ya, mudah-mudahan bisa jadi ini ya. Dan ini per detik loh teman-teman, ini udah berubah lagi ya. Udah berubah lagi. Itu berapa itu detiknya ya, 54, 59, 59, 59 gitu. Sharing profitnya per detik. Iya. Wah. Wow. Sadis. Mantap. Ya. Sadis loh. Ngeri sekali loh ini. Ngeri sekali loh ini. Ngeri tapi sedap Mas ya. Ngeri tapi sedap. Itu indah. Wow. Begitu indah. Luar biasa. Oke. Nah, ini kemudian Pak, saya mau tanya nih Pak, satu hal Pak terkait dengan legalitas Pak. Legalitas tadi mungkin udah sempat dibahas sedikit gitu ya. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sih Pak, misalnya ada orang yang istilahnya mempertanyakan nih, Royal Q ini kan nggak ada kantor di Indo gitu ya. Nah, kemudian gimana saya bisa cukup convince lah gitu. Saya bisa masukin duit gini. Apalagi juga Binance juga istilahnya masih belum ada juga ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Ya gitu Pak. Jadi sebenarnya ini selain teman-teman baru ataupun yang belum ya, yang berpikir bertanya seperti itu, sebenarnya ini juga
ini bagian penting juga, ya bagian penting termasuk saya juga. Saya ini juga menganggap ini juga penting. Kenapa? Karena ketika itu ada, tentunya kita akan lebih nyaman, ya kan. Cuma dari saya sendiri sudah dapat informasi, ya kan. Cuma belum tahu kapan, karena memang dari sisi manajemen akan mengadakan meeting manajemen dengan V4 ke atas, cuma sampai sekarang pun belum. Ya kemungkinan dia masih ada pekerjaan yang lebih penting ya dari sisi develop aplikasinya, sehingga itu masih ditunda. Tapi mereka sudah pernah sampaikan itu melalui 001. Nah, artinya ketika itu sudah, ya poin penting karena kita berada di negara yang ada aturannya, ya kan? Tentunya itu poin penting yang harus saya kejar, ya. Tapi tentunya kita harus tahu ini lampu hijaunya dia sudah hidupkan lampu hijau kayak gitu. Sebelum lampu hijau ya tentunya saya sendiri tidak bisa karena saya juga member biasa ya kan seperti itu. Tetapi ketika nanti sudah terkoneksi itu poin penting yang akan kita bicarakan secara intens untuk bagaimana di Indonesia ini juga dari sisi aturan juga enak seperti itu ya kan, apakah harus ke Bapepti atau harus kan kemana kayak gitu. Tetapi kalaupun tidak ya saya kira kita kembali lagi ke nomor satunya, dana kita ada di Bainan ya kan, dan kita ada di Bainan di sana kayak gitu. Cuma kalaupun saya yakin ya kan, ini kan memang juga semuanya baik kita, baik leader, baik developer juga semuanya harus kejar tayang semuanya ya, harus kerja semuanya menjadi penting ya, semuanya menjadi penting. Cuma mereka pasti tahu oh ini dulu yang penting. Makanya kemarin Royalty sekarang sudah dapat license ya di App Store ya, sudah dapat license dari Amerika dan masuk kategori finance di Apple ya, di App Store. Dan itu dia sudah sampaikan melalui 001 sekitar 1,5 bulan. Artinya dia buktikan. Ya tunggu ya nanti kita akan urus di App Store-nya sehingga kita dapat license yang kategorinya finance dan itu sudah terbukti. Nah, satu yang belum meeting langsung dengan manajemen ya, tinggal itu yang belum. Hanya kita tinggal menunggu ketika itu oke, ya tentunya kita akan bicarakan untuk bagaimana pendekatannya untuk regulasi di Indonesia seperti itu. Dan saya juga berpesan juga kepada pemerintah tentunya karena memang ini industri baru ya kan, dan masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan dari sisi perdagangannya ya. Seharusnya pemerintah juga harus memfasilitasi bagaimana ini bisa dilakukan dan masyarakat bisa mendapatkan kesempatan dan keuntungan dari sisi perdagangan kripto, dan masyarakat pasti nurut sama pemerintah karena pemerintah yang membuat aturannya. Ya, jangan sampai masyarakat juga pengen penghasilan tapi dari pemerintah juga nggak ada respon untuk membuat aturannya, terus dikira kita kayak maling kayak gitu loh Mas. Iya, kan kita pengen kita kan warga negara yang baik ya kan, kita pengen ikut pemerintah kayak gitu loh. Betul. Cuma kan pemerintah juga harus ini kayak gitu. Ketika kami melakukan ini ya kayak kita nih pencinta kripto ya kan, yang pengen survive di masa pandemi dan ketika ini ada sebuah konsep yang bagus yang bukan money game ya kan, bukan investasi bodong, dan semua orang akan datang ke sana, nanti ntar mulai diserang kayak gitu kan, ya. kayak kita maling kayak gitu loh. Ya kan? Maksud saya ya dibikinlah aturannya yang bagus. Kita pengen ini kok, kita pengen sebagai warga negara kita pengen ngikutin aturan kok kan gitu. Karena menurut saya ini masif sekali ya hitungan. Ya. Saya hitungan minggu nih media-media di handphone ini udah mulai nargetin nih. Royal Q apa sih? Legit atau enggak? Legalitasnya gimana? Udah mulai sibuk nih pasti nih Pak nih. Iya. Aduh. Oke. Ada lagi Bro Yas? Dari saya sudah cukup. Saya sampaikan ke teman-teman kemarin ya, kalaupun nanti memang benar-benar tidak ada sisi ketemu karena untuk mengurus izin kan harus ada aturannya tuh. Betul. Ya gimana kita mengurus izin kalau aturannya nggak ada ya. Betul. Kayak gitu. Betul. Ya, kalaupun itu nanti sempat sukses dan kita dapat ya,
Ya, itu hadiahnya lah, itu hadiahnya. Oke. Kalaupun tidak ya no problem. Oke. Udah jelas Oke. tuh teman-teman ya. Jadi Mantap. jangan khawatir, takut tiba-tiba scam, Gon, tenang aja. Semua skema robotnya jelas, perusahaannya juga make profit, kita juga dapat profit, benar ya Pak ya? Ya benar. Saya ibaratkan, kalau saya bahasa ya teman-teman, royalti hanyalah sebuah tools, alat, remote, kalkulator, robotik. Oke. Yang tugas dia sebenarnya hanya dia ngebaca dari sisi perdagangan, ngebaca laba rugi dari dagang kita. Jadi tugasnya dia ngebaca. Setelah ngebaca, baru perintah selanjutnya. Oke. Karena ini adalah robot, adalah remote, ya kayak kita nonton TV di rumah. Lagi nonton TV, remote kita kebijak nih, ya, pecah. Ya udah, tekan TV-nya masih hidup terus. Ya, kayak gitu. Jadi sederhananya kayak gitu. Oke. Siap. Nah, Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya, kalau dari saya. Ada nggak nih Pak pesan-pesan untuk para trader pemula yang belum masuk ke Royal Q? Nah, ada nggak nih kayak misalnya Bapak ada mau menyampaikan sesuatu yang istilahnya bisa nih buat menyampaikan ke orang tentang Royal Q-nya Pak? Silakan Pak. Oke. Kalau Royal Q adalah alat ya. Saya lebih mungkin opportunity di marketnya, di pasarnya. Ya, di pasarnya. Karena benar-benar kita bisa melakukan perdagangan sekarang ini tanpa harus meninggalkan pekerjaan kita sekarang yang profesional, ya kan? Yang punya kesibukan apapun, kita masih bisa terakses ke sebuah market perdagangan. Royal Key hanya alat bantunya. Jadi sebenarnya adalah opportunity-nya kita bisa masuk ke dagang. Kenapa? Kalau kita benar-benar kita melakukan perdagangan komoditi real sekarang ini, ya sekarang ataupun kemarin ataupun dulu, kita harus siapkan infrastrukturnya, Mas. Kalau saya pengen dagang beras, saya harus siapkan tuh gudangnya, oke, karyawannya, ya kan? Karyawannya apalagi maksudnya, timbangannya, alat pengangkutnya, Mas, mobilnya, Mas. Baru saya bisa melakukan perdagangan dan mungkin saya akan bawa ke pasar. Benar? Betul, setuju. Baru saya bertransaksi. Nah, Betul. begitu susahnya untuk saya terakses ke pasar. Ya. Dengan konsep yang seperti ini, teman-teman, benar-benar ini pasar berpindah secara digital. Kenapa? Karena orang yang mau beli barang di sana, yang mau jual barang di sana, marketplace kan kayak gitu, Pak. Betul. Ya? Yang barangnya pun ada di sana. Bukan nanti dulu ya Pak, mau diambil masih ada di pasar sebelah kan enggak? Ada di sana. Oke. Apalagi tempat naruh uangnya juga di sana. Oke. Nah, inilah sebenarnya yang menjadikan ini opportunity bagi siapapun ya. Bagi siapapun itu, baik yang pernah main kripto ataupun tidak. Ini opportunity kita bisa mengakses sebuah market. Royal Key hanya alatnya saja. Kita bisa mengambil keuntungan dari pasar. Gitu. Itu pesan saya teman-teman. Dan ini cukup murah ya alatnya. Kalau untuk Royal Key murah. 4.000 sehari. Ya kan 1,5 juta kalau dibagi 365 hari hanya 4.000 sehari. Bandingin dengan infrastruktur ketika kita pengen dagang konvensional. Yang gudang yang separuhnya tadi. Ya ini Rp4.000 biaya kita. Lebih besar dari biaya rokok kita teman-teman. Yang rokok ya sorry maaf. Yang rokok kayak gitu. Ya biaya yang lain lah ya kan teman-teman ada biaya juga. Nah ini cukup murah. Kenapa? Dia full otomatis 24 jam. Dia tidak minta gaji, tambahan gaji. Dia tidak ngambek, ya kan? Dan dia akan memberitakan apa yang akan kita perintahkan. Dia akan mengerjakan apa yang kita kerjakan. Ini jadi kalau orang dia bilang ini mahal, ya tolong deh mahalnya di mana kayak gitu loh. Betul. Karena kita sedang mau dagang loh Mas ya. Ya. Kalau 1,5 juta mungkin saya beli kerupuk ya kok mahal sekali sih beli kerupuk. Ya wajar dong beli kerupuk 1,5 juta wajar. Tapi kalau 1,5 juta untuk kita terakses ke market dan kita bisa dagang, ya mahalnya di mana, yo, gitu kan? Masa harus sekolah lagi, mulai dari SD lagi kan gitu. Saya setuju dengan analogi rokok tadi, Pak. Jadi emang banyak orang yang bisa beli rokok setiap hari 25-30 ribu. Tapi kalau dia ngomong 4.000 sehari mahal sih emang berarti tidak punya visi dan misi dalam hidup sih. Kebangetan. Gitu sih. Mantap. Wow. Mantap banget nih brother ya. Wah, ini banyak banget bener-bener tebel ya dagingnya bro ya.
Ya ini daging kita dapat insight semua nih. Thank you banget Pak San udah mau Thank sempetin you, sama-sama. waktu. Ya Bro Yos, saya sudah nggak ada pertanyaan, semua jelas. Sama. Udah makin pede Siap, nawarin ke semua orang juga juga. udah jelas nih ya. Tinggal kita tunggu nih gimana kita kerja nih ya, Ya. buat nge-build tim, buat ngegedein tim kita di Indo sampai 1 juta. Wah. 1 juta di Indo ya. Kita edukasi aja Mas. Saya sendiri kalau nyampein ke orang saya benar-benar plong. Kenapa? Saya pengen kasih you peluang. Ya. Yes. Ya. Terserah kamu mau terima maka ini kesempatan, ini opportunity untuk you. Makanya saya plong aja ketika saya mau presentasi siapapun. Oke. Saya sedang memberi dia gitu loh. Iya. Kita kan memberi kok. Iya. Pede aja kita kan kasih, kan kita nggak minta gitu. Iya. Kalau you tolak ya urusan you rugi-rugi Iya. you malah gitu ya. Pak San, kita boleh kontak-kontak lagi ntar di kapan-kapan ada waktu. Ini kita Zoom lagi boleh Pak ya? Ya, boleh. siap. Makasih teman-teman. Nanti kalau kita ada waktu juga kita bisa langsung kopdar nih Pak ya. Iya. Ya, jadi tambahan sedikit dari Royal Key Indonesia, dari beberapa teman-teman kita udah sharing, kita akan bangun juga aplikasi khusus untuk support system Royal Key yang semua member nggak perlu nyari apa-apa ke mana media yang mana ya. Jadi semuanya dia ketika orang baru hanya dia download robotnya. Kalau dia sudah punya marketplace-nya ya pakai yang lama, kalau yang belum punya ya silakan download. Setelah itu dia download aplikasi Royal Key Indonesia. Nah, itu semuanya akan memudahkan teman-teman semua. Sedang dipersiapkan. Mantap, semuanya udah infrastruktur semua udah siap, udah kurang apa lagi, yang nolak chance kayak gini sih. Wah, sayang bener ya. Cukup dengan Rp4.000 per hari. Wah, gila udah disiapin semuanya, brother. Sekarang tol aja 9.000-an di Jakarta. Bener banget. Okay. Pak San, sekali lagi terima kasih ya. Benar-benar ini saya langsung upload, langsung saya share ke semua member HH Trade juga. Benar-benar thank you Pak ya. Oke. Kita nanti minta izin ya Pak ya. Ini di sharing di post di semua di YouTube, di semua channel nanti biar semua orang tahu nih Pak, terinspirasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Siap. Oke. Siap. Boleh. Pak San, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Sampai bertemu lagi di lain waktu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mari Pak.